I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi pertemuan ke-8 apresiasi prosa fiksi, yaitu mengenai angkatan 66 dan angkatan 80-an. Langsung saja simak untuk mengetahui penjelasannya. Angkatan 66. Sastra Angkatan 66 adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada tahun 1966, terutama setelah peristiwa G30 SPKI. HB Yasin adalah salah satu tokoh penting dalam gerakan ini. Ia juga merupakan salah satu pencetus gerakan ini bersama dengan sastrawan-sastrawan lainnya seperti Taufik Ismail, N. Hadini, dan lainnya. Pada angkatan ini, tidak ada perubahan atau yang menonjol dalam karya sastranya, tetapi ada peristiwa politik yaitu jatuhnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Angkatan 80-an. Sastra Angkatan 80-an adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada tahun 1980-an. Gerakan ini mencerminkan gejolak budaya dan politik pada masa itu serta menunjukkan ciri-ciri khusus seperti penekanan pada subjektivitas, gaya bahasa kreatif, eksplorasi isu-isu identitas budaya, dan seringkali perlawanan terhadap rezim otoriter yang berkuasa. Sastra Angkatan 80 mencerminkan perubahan sosial dan intelektual pada era tersebut dan membawa perubahan dalam sastra Indonesia. Sastrawan pada Angkatan 80-an yaitu Putu Wijaya, Iwan Simatupang, Umar Khayyam, dan Gunawan Muhammad. Selanjutnya, analisis karya prosa fiksi dari salah satu karangan sastrawan yang bernama Putu Wijaya, yaitu sebuah novel yang berjudul Keok. Buku ini menceritakan kehidupan sejoli yang terombang-ambing. Kemudian, cerita itu merujuk pada kisah hidup janda yang ditinggal suaminya mati. Setelah kematian suaminya, janda yang beranak 7 itu hidup penuh rasa kesedihan dan kelihatan seperti orang yang tak waras lagi. Menghadap wali kota adalah tujuan wanita itu, ingin protes karena kematian suaminya yang tak tertolong. Setelah beberapa orang menasihatinya dan menyindirnya, ia ingin mencabut tuntutannya lagi. Di akhir cerita, wanita itu terserempet sebuah truk dan akhirnya meninggal pula. Cerita ini memberikan banyak pesan moral, mengajak pembaca agar tidak mementingkan diri sendiri, tidak bertindak nekat, dan agar saling peduli terhadap sesama. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan hasil analisis novel yang berjudul Keok ini dari berbagai aspek termasuk tema, sudut pandang, karakter, dan gaya bahasa. Yang pertama, tema. Novel ini secara mendalam mengeksplorasi tema eksistensialisme, yaitu pemikiran tentang eksistensi manusia dalam dunia yang terasa absurd dan tanpa makna yang jelas. Karakter utama yaitu menghadapi berbagai kegagalan dalam hidupnya, mencari makna dan tujuan dalam kehidupannya yang tampaknya sia-sia. Sudut pandang. Novel ini menceritakan perjalanan karakter utama dari sudut pandang orang pertama, memberikan wawasan yang dalam ke dalam pemikiran dan perasaannya sehingga pembaca dapat merasakan ketidakpastian dan kekacauan yang dialaminya. Dan gaya bahasa. Putu Wijaya menggunakan bahasa deskriptif yang penuh dengan perumpamaan, metafora, dan gambaran yang mengesankan. Contoh kutipan dari novel ini yang mencerminkan gaya bahasa yang khas yaitu pada kutipan berikut. Kegagalan-kegagalan di saat yang tak terduga adalah apa yang aku cari. Ketika sial akan membawaku, jika sial, dan aku akan menunggu sial itu datang. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai angkatan 66 dan angkatan 80-an. Semoga dapat dipahami. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.